ente ngaku cucunya Nabi, kemudian nggak ada bukti. Ente ngaku cucunya Menir Utsman. Menir Utsman itu ante Belanda. Kemudian sekarang ente ngaku cucunya Pitung. Kok gonta-ganti terus nenek moyang? Itu penistaan terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Manusia bejat, mulut sampah, tidak berakhlak, disama-samakan dengan Nabi. Lapor, bilang sama pengacara kau Jik, lapor TJ, lapor. Siapapun yang mengaku keturunan Nabi wajib diverifikasi, dan siapapun yang mengaku keturunan Nabi dan terbukti bukan keturunan Nabi wajib kita batalkan. Terus adakah pidananya terhadap pengakuan Ba'alwi tersebut? Bahwasanya siapapun yang mengaku sebagai anak keturunan Nabi dan tidak terbukti termasuk dalam penodaan agama. Setelah ada Munas Alim Ulama dan sudah ada keputusan bersama, maka dengan bekal hasil keputusan itu kita bisa melakukan pemidanaan. Siapapun ke depan yang mengaku cucu Nabi bisa dipidanakan dengan pasal penodaan agama. Hai Bahar Semit, saya Mbak Gimbal sang putra alam. Saya Mbak Gimbal menantang kamu duel. Kamu boleh menggunakan golok permata duamu yang kamu bangga-banggakan. Ya, saya cukup menggunakan golok ini. Kita duel 1 lawan 1. Kita bangsa Indonesia tidak boleh diam melihat fenomena ini. Kenapa? Ada indikasi mereka mau menjajah Indonesia. Indikasinya jelas sekali. Ada yang bagian memalsukan kuburan. Di mana-mana dibikin kuburan-kuburan palsu. Alhamdulillah, menurut keterangan beliau juga sudah banyak yang dibongkar. Yang kedua, berita-berita khurafat, dongeng-dongeng khurafat. Untuk apa? Ini yang namanya Ba'alawi leluhurnya luar biasa, bisa hijrah Mi'raj 70 kali, bisa memadamkan api neraka yang nggak pakai akal. Itu sesuatu yang luar biasa dan dahsyat. Mereka pun menjadi takluk, tunduk, siap diperintah apapun. Tujuannya itu. Dan yang lainnya, ada yang membuat provokasi-provokasi. Saya bersama rakyat, kita dengan rakyat. Jangan coba-coba ganggu rakyat, seakan-akan berpihak kepada rakyat. Dia mengadu domba kita pribumi, sementara mereka akan memetik hasilnya. Saya sebagai putra Indonesia was-was, ngeri, dan waspada. Ini ternyata doktrin-doktrin ini tidak sembarangan. Klaim-klaim mereka sebagai keturunan Nabi ternyata ada tujuan-tujuan untuk menguasai Indonesia. Apa namanya? Si Rijik cucunya Pitung, saudara. Mbah Pitung itu adalah kakeknya Rijik, saudara. Kalau ente tidak percaya, nanti ente kualat. Tidak boleh su'ul adab kepada Rijik. Dia imamul ummah. Dia itu imam kubro, saudara. Entah siapa makmumnya. Saya percaya. Kalau kalian nggak boleh nggak percaya. Pokoknya harus percaya. Saya punya nenek dari bapak. Bapak saya ibunya saudara asli Betawi. Namanya saudara dipanggil Mayai, namanya Zawiyah. Nenek saya asli cucunya Pitung, jagoan Betawi, saudara. Jadi kalau saya disuruh periksa DNA, ada DNA Arab, ada DNA Betawi juga, saudara. Terus pentingnya buat kita apa, Jik? Lu mau darah Pitung, lu mau darah Lutung, pentingnya buat kita apa? Jadi hebat gitu? DNA Betawi nggak ada. Orang darah Betawi agak
Tes DNA, saudara. Jangan koar-koar. Tes DNA, kau perlihatkan sama kami. Jangan cuman koar-koar. Dari dulu kerja kau koar-koar. Bukti tak ada. Tes dulu DNA, baru koar-koar. Nanti kita yang nyuruh tes DNA, antar lu yang marah. Menantu lu bilang haram. Bahar juga ikut-ikutan. Nih dengar nih teman-teman. Setiap kali ngomong DNA mulu. Tes DNA kagak pernah mau. Saya punya nenek dari bapak. Bapak saya ibunya saudara asli Betawi. Namanya saudara dipanggil Manyai. Namanya Zawiyah. Zawiyah. Nenek. Asli. Ya. Cucunya Pitung. Orang Betawi. Bentar, nenek ente cucunya Pitung gitu. Atau ente gimana nih? Saya punya bapak. Nah, ibunya bapak itu gimana itu? Tahu dari mana itu? Sedangkan Mbah Pitung aja ya tidak terdeteksi keluarganya, saudara. Ente dapat dari mana itu? Dari mimpi? Atau di kamar mandi? Atau di toilet pada saat apa namanya bahasa Indonesia, ngeden ya, saya cucu Pitung gitu. Dikisahkan oleh orang yang mengisahkan suatu ketika orang yang mengisahkan itu bermimpi ketemu dengan Mbah Pitung. Kemudian Mbah Pitung berkata, Imam Kerbau itu adalah cucuku. Aduh saudara. Terus misalnya iya ente cucunya Pitung, emang manfaat ente kepada kami apa? Gimana ente ngaku cucunya Nabi, kemudian nggak ada bukti. Ente ngaku cucunya Menir Uthman. Menir Uthman itu ente Belanda. Kemudian sekarang ente ngaku cucunya Pitung. Kok gonta-ganti terus nenek moyang? Gimana ceritanya? Gimana ceritanya, Jik? Terus kalau ente cucunya Pitung kenapa? Manfaat buat kami apa? Ayo jawab kibin-kibin. Jangan marah-marah, jangan emosi. Faedahnya antum sebagai cucu Pitung apa buat kami? Persis kayak kami waktu kecil gitu, suka ngaku-ngaku gitu. Itu pun kami malu-malu gitu. Aku cucunya ini loh, aku cucunya itu loh. Malu kita kayak gitu, Jik. Udah tua pun. Ente siapa? Ente jawab. Jasa ente untuk negeri ini apa? Jasa ente untuk agama ini apa? Ada nggak jasa ente untuk agama ini? Ada. Ente berhasil memprovokasi sehingga umat terpecah belah. Ente berhasil menipu umat dengan mengatasnamakan garomah datuk, garomah kalian bangsa mulia. Nih gua nanya nih, Jik, tolong sampaikan, ada kibin super juga boleh tanyakan kalau ketemu Rijik. Bib, manfaat ente sebagai cucunya Pitung apa buat umat Islam Indonesia, buat masyarakat Indonesia? Manfaatnya apa? Mau ente cucu Pitung, mau ente cucu Lutung, nggak ada urusan. Ente itu bukan siapa-siapa. Kentut bau, berarti bukan orang mulia dong ente. Jangan ngaku-ngaku mulia. Kalau kentut masih bau, kalau berak masih berbekas, jangan ngaku-ngaku sebagai orang mulia. Ya. Jangan, saudara. Kalau akhlak masih bejat, mulut kayak mulut pagar, jangan ngaku-ngaku orang mulia, imamul kubro. Jangan, saudara. Jangan dulu ngaku-ngaku cucu. Siapa dirimu? Tunjukkan, aku mau tahu.
garomah muka, magom kewalian muka seperti yang digadang-gadangkan oleh teman-temanmu, oleh circlemu. Berisik itu wali. Manfaat ente apa, Jik? Ini sebelum ente mati gua nanya, ente jawab. Manfaat ente itu cucunya Pitung. Pitung itu jawara, kita tahu, nggak perlu lu kasih tahu. Cuman hubungannya sama lu gimana? Dan saya nggak percaya, sebenarnya nggak percaya. Masa cucunya gimana, datuknya gimana, saudara? Mulai nggak pede dengan datuk sendiri. Ya iyalah, mana pede kita. Datuk kita jasanya cuman batuk-batuk doang, alias bacot. Gitu. Aneh, ngijik dengar. Aneh nih, jangankan ente nyebut diri ente cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apalagi yang mewarisi jasad dan akhlak Nabi. Ente sebagai cucu ataupun keturunan daripada Adam, gua meragukan. Kan lu sendiri ngaku cucu lutung, saudara. Lu ngaku-ngaku keturunan Adam, lu ngaku-ngaku cucu Nabi Adam, gua ragu. Apalagi lu ngaku sebagai cucu baginda Nabi, saudara. Jelas tidak? Jelas tidak? Alhamdulillah, saudara. Jik. Memang sudah dinampakkan oleh Allah, mubahalah kau sendiri. Orang di hari tua kalem, nggak ngamuk-ngamuk, dihormati, dicintai, disayangi, ya kan? Diperlukan oleh umat gitu. Bukan merasa penting, tetapi merasa dibutuhkan oleh umat gitu. Kecuali umat Pukibin, saudara. Umat tak berotak. Sudah hampir 4 tahun Kibim dan Habib ditantang oleh TIJ. Sebutkan satu saja bukti hasil perjuangan si Rijik dan si Bahar. Sampai hari ini mereka nggak bisa jawab. Memang nggak bisa jawab. Kalaupun jawab, sesama Kibin sekarang bisik-bisik, saudara. Kalau kedengaran kita sama dengan mereka mempermalukan dirinya sendiri. Bangsa Indonesia selain bangsa Indonesia, siapapun yang ingin menguasai Indonesia dengan cara-cara yang tidak benar, maka kita ini anak bangsa yang berani dan langsung tegas kita tolak dan kita langsung menghadapi. Siapapun orangnya, termasuk Bang Alwi yang ingin mempercundangi bangsa kita, merendahkan bangsa kita, kemudian membuat nasab palsu dan sejarah palsu, maka PWI Laskar Sabilillah adalah warga Indonesia yang tegas menolak dan akan menghadapi mereka. Sekarang ini semakin merasa paling bertakwa sendiri, merasa paling beriman sendiri, mengumpat pemerintah, menjelekkan pemerintah, menyalahkan pemerintah, dan menyalahkan satu sama lain. Seakan-akan dia paling benar sendiri. Ini adalah permainan-permainan dari luar yang perlu kita waspadai. Kita melihat di Timur Tengah, Irak, Iran, Libya, Lebanon, Afghanistan, Syria, Mesir, Yaman, orang-orang dan satu daratan, satu agama, hanya dibedakan 2 aliran Syiah dan Sunni, sesama saudaranya sendiri. Ada sutradara yang memainkan, kemudian sumber daya alamnya dikuasai, dan kemudian saat ini mereka hancur, tidak punya apa-apa. Nah, Indonesia bagaimana dengan 6 agama, 17.000 pulau, tidak satu daratan? Ini sangat rentan, bisa saja digoyang
dengan situasi-situasi di dalam negeri. Oleh karenanya kita dukung Presiden Republik Indonesia kita dengan Bapak Wapres dan seluruh jajarannya untuk diberikan kekuatan, ketabahan. Para habib-habib yang ada di Indonesia yang ngaku cucu Nabi ini ternyata bukan keturunan Nabi. Saya yang meneliti itu, bahwa Habibku ada Habib Rizik Syihab, Habib Bahar Smith, Habib Taufik Segaf, Habib Lutfi Yahya. Itu semua namanya keluarga Baklawi. Keluarga siapa? Saya sudah teliti seteliti-telitinya berdasarkan kitab-kitab nasab, kitab-kitab sejarah, hasil tes DNA, bahwa mereka dengan pasti mustahil sebagai keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rizik, kamu jadi manusia nggak kapok-kapoknya. Kamu selalu bikin gaduh. Ini lagi, kamu ngata-ngatain katanya jenderal monyet, kiai monyet, organisasi monyet. Hai Rizik, ingat, kamu itu anak keturunan warga imigran dari Yaman. Jangan bikin gaduh di Republik ini, Rizik. Ingat, jangan kau pikir pribumi takut dengan kamu. Nggak takut. Kesabaran ada batasnya. Hai Rizik, saatnya pribumi bangkit. Kami lawan kau, Rizik. Mengutuk keras statement Rizik yang mengatakan monyet-monyet kepada warga pribumi dan para jenderal, serta menabuh genderang perang melawan pribumi. Kami masyarakat tidak takut dan siap melayani tantangan Rizik kapanpun dan dimanapun tempatnya. Kami menolak kehadiran Habib. Kami masyarakat memohon kepada penegak aparat hukum untuk menindak tegas pernyataan Rizik yang berpotensi memecah belah dan mengadu domba sesama anak pribumi. Demikian pernyataan kami untuk merespon mulut kotor Rizik Syihab. Ada gerombolan monyet yang terus-menerus menghina dan memfitnah habaib dari kalangan Ba'alawi, seperti menghina Habib Utsman bin Yahya Mufti Betawi, menghina Habib Ali Al-Habsyi, pendiri Indonesia Islamic Center Kuitang. Bahkan saudara, bahkan mereka menghina para imam habaib seperti Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir dan Imam Ubaidillah, juga Imam Al-Haddad dan lain-lain. Gerombolan monyet tersebut secara terang-terangan menjadi begal nasab yang mengobok-ngobok nasab Ba'alwi yang suci. Gerombolan monyet tersebut semakin nekat mengancam sweeping dan bantai serta usir habaib maupun Ba'alwi, mempersekusi acara habaib, mengusir habaib, menyerang dan merusak makam-makam habaib. Bahkan kini bukan hanya habaib, tapi semua keturunan Arab di Indonesia diserang. Kurang ajar. Selama ini mereka caci maki habaib, mereka fitnah Habib Utsman bin Yahya Mufti Betawi, mereka hina Habib Ali bin Abdurrahman Habsyi, pendiri Islamic Center Indonesia Kuitang. Saudara, sampai kapan akan kita biarkan? Dan ini sudah dilaporkan ke Mabes Polri, tapi Kapolri tidak memproses. Saya mau sampaikan nih kepada monyet yang sudah mendirikan ormas monyet dengan laskar monyet yang didukung oleh sejumlah jenderal-jenderal monyet. Saudara, ada oknum-oknum jenderal-jenderal monyet yang mendukung ormas monyet ini. Saudara, mereka ngomong soal jasa yang tidak pernah ada. Saudara, kami pernah ikut berperang di Ambon, kami pernah ikut berperang di Poso, kami pernah ikut berperang di Aceh. Itu kan dalam mimpi, saudara.
Si Rizik sebagai imam jumbo, imam kubro, si Bahar sebagai jenderal umat Islam. Manfaatnya buat kita apa? Enggak ada, karena dongeng. Dongeng itu tidak akan menghasilkan apapun dalam kehidupan nyata kita, saudara. Boro-boro ngikutin mereka, lihat tampang mereka aja kita muak. Benci kagak? Cuman muak. Ente mau tahu kenapa aneh bahas ente, Jik? Yang pertama, aneh penasaran. Ketika aneh coba bahas ente, dibilang sama anak buah ente, jangan bahas-bahas imam besar. Emangnya imam besar itu siapa? Memangnya si Rizik itu siapa? Ulama kah? Orang maksum kah? Nabi kah? Tuhan kah? Bahkan menurut saya disebut orang aja nggak pantas, saudara. Boro-boro. Nah, boro-boro ulama. Lapor. Bilang sama pengacara kau, Jik, lapor TJ. Lapor. Biar kalian nggak lapar. Orang kayak gitu dianggap sebagai wali, dianggap sebagai orang yang mewarisi akhlak dan jasad Nabi. Itu penistaan terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Manusia bejat, mulut sampah, tidak berakhlak, disama-samakan dengan Nabi. Orang yang mewarisi bukan sekedar disama-samakan, orang yang mewarisi akhlak dan jasad Nabi. Muka kayak celengan semar, ngaku mukanya sama dengan muka Nabi, saudara. Oh, bukan itu maksudnya TJ. Terus di dalam tubuhnya mengalir darah suci Rasulullah. Tes DNA, buktikan dengan data. Jangan paksakan kami husnudon terhadap sesuatu yang salah. Kami tidak diajarkan seperti itu. Jangan masukkan kami ke dalam kaos kaki basahmu. Kami bukan mukibin. Hanya mukibin yang mau dimasukkan ke dalam kaos kaki basahmu, alias mau tertipu olehmu, saudara. Sekarang mana taringmu? Nggak ada, TJ. Mana senjatamu? Nggak ada, TJ. Mana pasukanmu? Melempem, TJ. Nah, pasukanmu di Aceh kau kumpulkan semua, suruh perangi, TJ. Suruh hancurkan sehancur-hancurnya, TJ. Doamu juga panjatkan, ya Rob, hancurkan sehancur-hancurnya. Nanti bulan Agustus kalian lihat kalau nggak percaya omongan saya. Dia lagi lobi-lobi, nanti kita lihat nanti. Apakah dia diundang pada peringatan perdamaian Aceh yang ke-20 tahun? Kalau dia memang berjasa, pasti diundang. Yang sebelum-belumnya nggak pernah diundang. Memang nggak penting, bukan orang penting. Bukan. Dia yang mengaku, yang membuat proposal, yang meminta kepada pemerintah untuk didamaikan antara GAM dengan pemerintah Republik Indonesia. Atas perjuangan dia, atas jerih payahnya, dia meminta untuk diberikan syariat Islam untuk Aceh. Itu bukan ente, Ji. Itu Gus Dur. Itu Gus Dur. Ente jangan nipu-nipu, jangan nipu umat. Bukan karena jasa ente. 19 tahun sudah, 19 kali sudah diadakan acara memperingati detik-detik ditandatangani perjanjian di Helsinki dan di Helsinki, Finlandia, atas perdamaian Gerakan Aceh Merdeka dengan pemerintah Republik Indonesia. Ente kok nggak diundang? Kok nggak diundang ente? Berarti ente tidak terlibat. Memang tidak terlibat sama sekali. Ente itu orang yang sok terlibat, sok penting, sok punya jasa. Lagi sakit bang, sakit mulu, mati kapan? Panggil atau bawa ke tanggul aja.
kasih air sumur Tanggul itu punya si Muhdor biar sembuh. Sakit mulu, mati kapan? Takut mati. Katanya pejuang. Jangankan mati, miskin aja takut mereka. Memang pengecut, bangsa pengecut, keturunan pengecut, keturunan pecundang. Bukan hanya sampai di situ, orang Indonesia pun didatangkan dari Indonesia untuk sembah mereka punya leluhur yang ada di Tarim. Kamu menyuruh Pak Dedi bikin syirik. Pak Dedi hanya membuat saja di kota itu untuk sebagai simbol. Kalau mereka bikin untuk suruh sembah, gitu loh. Kalau Pak Dedi bikin itu patung terus disuruh masyarakat Purwakarta untuk sembah, itu baru salah, gitu loh. Itu yang nggak masuk akal dari saya. Makanya mudah-mudahan Pak Gubernur di Purwakarta, Jawa Barat, Pak Kang Dedi, tutup jalan mereka, jangan masuk di Jawa Barat, gitu loh. Dulu siapa sih lidahnya yang paling tajam menghina-hina Kiai-Kiai NU? Mereka, ya banyak. Rizik Syihab menghina Kiai Abdurrahman Wahid radhiyallahu anhu. Buta mata, buta hati. Setiap apa saja keputusan PBNU selalu dikomentari, selalu di framing negatif untuk menjauhkan umat Islam dari PBNU. Kiai Isamuddin ini salah satu korban yang dianggap mereka sudah murtad. Kiai Said Agil Siraj beberapa tempat mau ceramah ditolak oleh mereka. Gus Nurdin lagi ceramah diturunin masa lalu itu oleh mereka. Bahkan ada kabin di bawah itu berpesan pada jamaahnya, jangan masukkan anak-anak, ibu-ibu dan bapak-bapak ke Ansor Banten. Jangan, Islam Nusantara, aliran Nusantara. Itu mereka dulu, sekarang mau nggak diundang aja. Kemarin datang ke PBNU itu. Kemarin LDNU bikin acara ngundang Rama Irama. Habib itu ada yang datang sengaja, nggak diundang juga. Untuk apa? Supaya nempel bernaung di gedung PBNU. Framing, kebetulan ada Mukibin di PBNU-nya. Maka satu Habib bodoh, ya kan, lebih mulia daripada jutaan ekor babi. Nah itu cocok. Tapi kalau ulama, kiai yang alim, yang allama, dengan Habib yang mabuk, dengan Habib yang zina, dengan Habib yang maksiat, tidak bisa dibandingkan. Sama dengan kau bandingkan itu air comberan dilokalisasi dengan sumur Zam-Zam. Itu tidak layak dibandingkan, tidak layak. Apalagi disetarakan. Karena ulama itu tidak bercerita tentang nasab, tidak bercerita tentang ras, tapi bercerita tentang ilmu, tentang adab, tentang keistiqomahan, tentang apakah dia melaksanakan apa yang dia tahu, apa yang dia pelajari, gitu. Tentang kejujuran. Kalaupun Habib misalnya bangsat, apa yang mau dipelajari dari mereka? Oh itu bukan untuk dipelajari, harus dimuliakan aja. Untuk apa kita memuliakan sesuatu yang tidak mulia? Satu lagu Roma Irama sebujur bangkai lebih utama dari ceramah para habaib 70 habaib. Satu lagu sebujur bangkai Roma Irama lebih mulia dan lebih manfaat bagi umat Islam daripada ceramah 70 habaib. Pak Quraisy aja disebut sesat, setingkat Pak Mahfud MD saja disebut sesat. Kemudian setingkat dulu Cak Nur, pemikir besar Hasanah Islam Indonesia, itu juga disebut kafir kan, gitu loh. Saya Gus Dur sama kan, sesat. Ya kebetulan saya ini adalah para pengagum mereka gitu loh. Pengagum Cak Nur, pengagum Gus Dur, pengagum Cak Nun, Gus Mus gitu loh. Setinggi apapun engkau menuntut ilmu tidak akan pernah mencapai tetel Habib. Makanya bagaimanapun alimnya seseorang tidak akan pernah mampu mengalahkan kemuliaan seorang Habib meskipun dia tidak mempunyai ilmu pengetahuan agama. Para kiai kampung, jangan lagi terjadi ada orang yang berani bicara bahwa satu kaki seorang Habib lebih mulia daripada kepalanya seorang ulama yang alim. Jangan sampai ada lagi yang berani bicara seorang Habib yang ahli maksiat, ahli yang tukang doraka, tukang dosa dikatakan lebih mulia daripada 70 ulama yang alim. Dan ini ada jelas penistaan, penghinaan yang tidak bisa kami biarkan terhadap leluhur, orang tua kami, guru-guru kami, para kiai kami, khususnya yang ada di golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdlatul Ulama. Ada beberapa dari habaib yang sampai mengatakan bahwa kalau kiai itu misalkan melakukan maksiat, kiainya luntur. Tapi kalau kami Habib mau melakukan apapun, darah secara genetiknya sudah nyambung bersama kami. Jadi kami tidak bisa bisa jadi mantan Habib. Kiai Imad bikin tesis pun sebenarnya adalah reaksi atas. Perlu anak luruskan. Dan Robito juga harus tahu. Robito berpegang teguh kepada Thariqah Ba'alawi. Silahkan buka kitab Manhajus Sawi. Itu Manhajus Sawi, kitab Thariqah Ba'alawi.
Di situ kan Syabil Hasan As-Sindi ketika beliau ditanya, arifun jahilun afdal min sab'ina alim, atau satu syarif yang bodoh itu lebih utama daripada 70 orang yang alim. Itu yang berkata Syabil Hasan As-Sindi. Tuh. Jadi harus tahu, jangan ente pikir itu omongan anak, bukan. Syabil Hasan As-Sindi, silakan buka kitab. Pertama menolak Habib, nanti lama-lama menolak Islam. UAS ketika percaya bahwa Habib itu cucu Nabi, minimal dia punya dalilnya. Dalilnya mana UAS? Bahwa Habib itu cucu Nabi. Saya menantang UAS untuk memberikan dalil. Hai Imaduddin Usman, ini dalil Habib cucu Nabi. Ini sahih. Selama ini tidak ada. UAS jadi mukibin silahkan saja. Tapi jangan bodohi jamaahnya. Kenapa Ustaz Abdul Somad tidak mengikuti Al-Quran? Al-Quran melarang kita untuk mengikuti sesuatu tanpa dalil. Tapi Ustaz Abdul Somad kemudian jamaahnya diminta oleh dia agar mengikuti bahwa Habib itu adalah cucu Nabi tanpa ada dalil. Yang jelas adalah apa yang dikatakan oleh UAS bahwa tidak percaya kepada nasab habaib itu sama dengan tidak percaya pada Islam, itu tidak ilmiah, tidak berdasarkan ilmu pengetahuan, dan membawa jamaahnya kepada taklid buta yang dilarang oleh agama Islam. Pak Habib Bahar yang sangat kontroversial itu kakinya diciumin oleh santri-santri yang ngantri jalan bebek. Sakit hati ketika melihat ada orang keturunan Yaman kemudian disujudi, diciumi kakinya oleh orang-orang pribumi pesek. Bayangkan kemudian ada ulama-ulama Nusantara yang harus cium tangan, cium kaki terhadap Habib-Habib yang berjejer duduk di sofa dengan begitu megahnya. Mereka marah, mereka sakit hati karena apa? Karena ada orang sujud di depan orang lain atas nama keturunan Nabi. Ada Habib yang mengatakan bangsa ini bisa menjadi bangsa yang kuat, yang teguh, tidak kena bencana dan sebagainya karena mencintai para habaib. Para habaib, kan beliau Habib, Pak Novel Al-Idrus. Kemudian dikatakan, siapa yang berani mengkritik, mengkoreksi Habib, maka dia seperti iblis. Orang yang mengklaim sebagai keturunan Nabi tiba-tiba mengatakan kalau ada orang yang mengkoreksi habaib, maka mereka itu adalah iblis atau serupa dengan iblis. Pak Novel Al-Idrus. Sorbannya kiai-kiai itu derajatnya ada di bawah kaki dari Habib. Bahkan ketika Habib itu penzina, tukang narkoba, tukang mabok, Habib terbodoh itu 70 kali lipat lebih mulia daripada kiai-kiai. Satu orang Habib yang bodoh lebih mulia daripada 70 kiai orang Jawa. Itu kan ngomong nggak bener itu. Habib walaupun zina, walaupun minum arak, pasti masuk surga. Walhasil mereka ini menganggap diri mereka super. Kiai-kiai Jawa yang bukan Habib di bawah mereka. Ini orang yang mengaku keturunannya ini mulutnya kotor banget. Padahal ngakunya keturunannya Nabi Muhammad. Yang mengaku keturunannya mulutnya kotor, caci maki sana sini. Habib bodoh itu masih lebih utama daripada orang yang berilmu. Kenapa kaki Habib yang maksiat, yang nakal, yang kotor dibandingkan kepala kiai yang pakai sorban masih lebih mulia? Kenapa kaki Habib yang maksiat tersebut? Satu kaki Habib itu lebih tinggi, lebih mulia dari 70 kepala kiai. Kan gitu, itu kan penghinaan betul. Kalau orang tidak terhina dengan ini, saya kira tidak rasa kebangsaannya rendah. Karena itu dinyatakan, harusnya ditegur lah. Habib itu meskipun mabuk, berzina, itu jangan dimarahi. Karena kalau Habib itu pasti masuk surga. Nah, yang begitu itu membodohi bangsa Indonesia dengan membuat kasta-kasta di dalam keberagaman. Yang satu lebih mulia, yang satu berhak masuk surga, yang satu masuk neraka, itu tidak boleh. Saya ini tidak tahu ya sejak kapan munculnya Habib ini sebagai kelas sosial yang tinggi gitu ya, melakukan diskriminasi, dan orang yang didiskriminasi tidak terima itu bisa mengadukan ke pengadilan.
Bisa. Itu pelanggaran, itu tindakan melanggar hukum. Menganggap satu ras, satu suku lebih rendah dari kelompok lain. Habib gila kok. Kalau turun Nabi gila sekalipun tidak apa-apa itu masuk surga, kan gitu. Kalau kayak Indonesia tuh apa? Kamu kan kalau tidak ada Habib, kamu nyembah batu kan? Masa iya begitu? Bahwa berdasarkan sejarah nasab, berdasarkan tes DNA, berdasarkan ilmu filologi, bahwa kaum Balawi saudara kita tidak terbukti sebagai keturunan Nabi SAW. Namun dengan demikian, mari kita tetap rakat ukhuwah Islamiyah, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Amin. Saya katakan saya mendukung Rhoma Irama untuk mengklarifikasi soal Habib ini. Karena saya terganggu dan tersinggung terhadap perkembangan ini sesudah saya melihat tiap mau tidur saya lihat YouTube pertengkaran Rhoma Irama, Imaduddin, Gus Abbas dengan para habaib itu luar biasa, menimbulkan pro kontra. Lalu saya lihat apa sih masalahnya? Kalau saya sendiri pribadi, mau Habib itu turunan Nabi atau tidak, kalau salah ya kita koreksi, tidak apa-apa. Tetapi yang lebih dari itu, kemudian ternyata muncul klaim-klaim bahwa Republik Indonesia itu ada karena Habib. Wali Songo itu semuanya Habib, padahal Habibnya baru datang sesudah Wali Songo meninggal, gitu loh. Lalu diklaim ini turunan Habib ini. Imam Bonjol coba dibilang itu Habib Sahabuddin. Itu dari mana? Kok Imam Bonjol Habib Sahabuddin gitu? Lalu ada hurufatnya bahwa kakek saya yang nama Mugaddam itu bisa membentak malaikat mungkar dan nakir, katanya. Mengklaim-klaim begitu, dan orang yang tidak tahu, orang awam banyak yang percaya karena ini Habib yang ngomong, Habib benar. Lalu rasa cinta saya kepada negara ini menjadi luntur. Seakan-akan ini karena Habib. Di situ saya tersinggung. Rasa cinta tanah air saya, kebanggaan kepada leluhur saya sendiri itu bangkit. Apalagi kemudian ada pemalsuan kuburan-kuburan tuh ya, nama kuburan biasa dibangun menjadi ini Habib ini, padahal tidak jelas siapanya. Kalau Habib itu lebih tinggi dari kiai, dan itu semua ada, Mas. Ngomong itu bukan hanya ngomong begitu, itu bukan hanya katanya-katanya, karena ketika Rhoma Irama berbicara itu, lalu ada seorang Habib muda dengan Rhoma Irama, kamu bohong, tunjukkan Habibnya siapa yang katakan gitu. Sudah, itu bukan Rhoma Irama yang membuktikan. Netizen ini Habib ini tanggal sekian bilang ini dengar. Ini Habib ini sampai 7. Seorang anak Habib yang artinya adalah keturunan Nabi Muhammad, walau bermabuk-mabukan, berzina, mencuri, berjudi, tetap akan jadi ahli surga, akan masuk surga. Apakah seorang Habib itu punya posisi istimewa dalam umat Islam? Apakah Habib sedemikian istimewa sehingga dia bebas dari kesalahan dan dosa? Itu adalah substansi yang sering dibicarakan dalam pembicaraan soal Islam. Misalnya ada Habib yang menyatakan, ada darah Nabi di tubuhku. Jika kau menyakitiku, kau juga menyakiti Rasul. Atau ada juga yang menyatakan, satu Habib bodoh lebih baik dari 70 kiai yang alim. Atau ada yang bilang, kaki Habib lebih mulia daripada kepala kiai. Buat saya ini sangat mengherankan. Mengapa Bahar harus marah-marah? Tapi bukan hanya Bahar yang marah-marah. Habib lain yang ngomel adalah Rizik Syihab. Tapi kalau dipikir-pikir, barangkali juga kemarahan mereka ini adalah ekspresi ketidaknyamanan mereka akhir-akhir ini terhadap banyaknya keraguan tentang posisi kehabiban di Indonesia. Beberapa tahun terakhir ini memang meluas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan tentang apakah Habib itu memang sebuah posisi yang layak dihormati. Bahkan ada studi ilmiah yang menunjukkan bahwa para Habib di Indonesia hampir pasti bukanlah keturunan Nabi Muhammad. Sangat mungkin ini semua mengganggu kenyamanan mereka. Habib itu tidaklah sakral dan dapat dihukum Tuhan karena ia berdosa. Yang menentukan posisi seseorang adalah ketakwaannya, bukan kehabibannya. Dia Habib yang ada di Indonesia semuanya palsu katanya. Silakan dijawab tapi ilmiah. Silakan imam dijawab tapi ilmiah, jangan marah-marah, jangan. Ayo ilmiah, tunjukkan kalau Habib kita ini betul benar. Tunjukkan kebenarannya dengan data fakta. DNA, bila perlu DNA lah, DNA. Jangan lupa umat
umat Islam di jagat raya salatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau tidak mau mendoakan Habib. Umat Islam mulai gaya, mulai mengkoreksi Habibnya, mulai mengkoreksi ulama-ulama dari anak cucu Nabi Muhammad SAW. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Satu Habib, walaupun Habibnya jahlun, maksudnya bodoh kata Iwan, itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim.